Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 KKN dari daerah Jawa Barat. Di sini kami akan memperlihatkan sebuah video tentang COVID-19, yaitu tentang pengertian COVID-19, tanda dan gejala COVID-19, cara penularan COVID-19, cara pencegahan COVID-19, dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat COVID-19. Kelompok 2 ini berisi dari 8 anggota kelompok, yaitu ada Salsabila Ramadhani, ada Devita Apriliani, lalu ada Elia Rohmawati, ada Muhajiroh, ada Nurul Febrina Syahidah, ada Nini Winingsih, Selin Mulyana, dan saya Suci Kartikasari. Berikut ini videonya, selamat menyaksikan. Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau sering disebut virus corona. Virus ini menyerang sistem pernapasan yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, hingga kematian. Kenapa banyak yang tertular dan meninggal? Karena COVID-19 ini merupakan penyakit baru, jadi manusia belum mempunyai sistem kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV tipe 2 ini. Tanda dan gejala. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan, atau ruam kulit. Penularan COVID-19 menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2020, coronavirus merupakan jenis zoonosis yaitu ditularkan antara hewan dan manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 masih belum diketahui. Masa inkubasi dari COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan rank antara 1-14 hari. Virus COVID-19 menular secara langsung dari orang ke orang melalui droplet atau tetesan air yang keluar saat orang berbicara, batuk, dan bersin. Kontak secara langsung juga dapat menularkan COVID-19 melalui jabat tangan, cium tangan, dan cium pipi karena virus ini dapat menempel pada tangan dan wajah kita. Menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi juga dapat menjadi sumber penularannya. Di permukaan benda tertentu, virus COVID-19 mampu bertahan sampai berjam-jam. Penelitian menurut Dola Melet et al. 2020 menunjukkan bahwa virus COVID-19 dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga, dan kurang dari 24 jam pada kardus. Penggunaan masker. Masker merupakan salah satu alat pelindung diri kita agar terhindar dari COVID-19. Masker digunakan untuk menutupi hidung sampai dengan mulut kita. Gunakan masker pada saat kita beraktivitas keluar rumah dan saat berinteraksi dengan orang lain, sebab kita tidak tahu status kesehatan orang tersebut. Nah, untuk penggunaan masker tersebut, kita bisa memakai masker kain maupun medis. Masker kain hanya boleh digunakan maksimal selama 4 jam. Lalu, segera dicuci menggunakan air hangat. Kemudian, untuk masker medis hanya dipakai 1 kali pakai, lalu segera dibuang. Gunakan masker sesuai kebutuhan kita dan senyaman mungkin. Yang kedua, yaitu mencuci tangan. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir selama 40-60 detik atau menggunakan cairan antiseptik seperti hand sanitizer minimal 20-30 detik. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih. Selain itu, kita juga harus melakukan social distancing dan juga physical distancing.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memutuskan bahwa pembatasan sosial dalam hal ini adalah jaga jarak fisik atau physical distancing yang dapat dilakukan dengan cara dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan mengatur jarak minimal 1 meter, tidak bersalaman, tidak berpelukan, dan berciuman. Hindari penggunaan transportasi publik seperti kereta, bus, ataupun angkot yang tidak perlu. Sebisa mungkin hindari jam sibuk ketika berpergian. Bekerja dari rumah atau work from home. Jika memungkinkan dan kantor juga memberlakukan hal ini. Dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum. Hindari bepergian keluar kota atau keluar negeri, termasuk ke tempat-tempat wisata. Hindari juga berkumpul bersama teman dan keluarga, termasuk berkunjung atau bersilaturahmi tatap muka, dan harus menunda kegiatan bersama. Hubungi mereka dengan telepon, internet, atau juga dengan sosial media. Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter atau fasilitas lainnya. Jika Anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua atau orang dengan lanjut usia. Jika Anda tinggal satu rumah dengan mereka, maka hindari interaksi langsung dengan mereka. Untuk sementara waktu, jika Anda memiliki anak sebaiknya bermain sendiri di rumah. Dan juga untuk sementara waktu, Anda juga dapat melaksanakan ibadah di rumah. Jika terpaksa harus berpergian, saat batuk dan bersin gunakan tisu, lalu buang tisu ke tempat sampah dan segera cuci tangan. Selanjutnya, jika tidak ada tisu saat batuk dan bersin, bisa ditutupi dengan lengan atas bagian dalam. 5. Peningkatan imunitas tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, istirahat yang cukup, termasuk pemanfaatan kesehatan tradisional. Pemanfaatan kesehatan tradisional salah satunya dilakukan dengan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga seperti jahe dan temulawak yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Hal yang harus dilakukan ketika pulang dari luar kota, yang pertama, pendatang atau pemudik dan keluarganya dinyatakan mampu melaksanakan ketentuan pelaksanaan karantina atau isolasi mandiri, dan masyarakat mau menerima serta menyetujui pelaksanaan karantina mandiri dan juga secara medis memenuhi syarat untuk karantina atau isolasi mandiri. Yang kedua, jika mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam disertai dengan salah satu gejala gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan memiliki faktor risiko terjadinya COVID-19, segera menghubungi puskesmas terdekat melalui layanan telepon terlebih dahulu. Lalu, hal yang harus dilakukan ketika pulang dari luar rumah dengan jarak dekat saat tiba di rumah setelah berpergian, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Cukup sekian video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih.